Perkenalkan, nama saya Lutfi Yasin dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi. Yaitu saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu kalimat efektif. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu kalimat? Kalimat menurut secara umum adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep, pikiran, dan perasaan. Untuk menurut linguistik, kalimat adalah satuan bahasa secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi, final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas keluasan. Selanjutnya, apa sih kalimat efektif itu? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mendapatkan gagasan pemakaian secara tepat dan tepat, dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Oke, selanjutnya menurut para ahli. Nah, di sini ada 3 ahli, antara lain Sangka tahun 2015, Parto ND, dan Rahayu tahun 2007. Menurut Sasangka tahun 2015, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Kalau menurut Parto ND adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama, tepat dalam pemikiran pendengar atau pembaca, seperti yang dipikirkan pembicara atau penulis. Sedangkan menurut Rahayu pada tahun 2007, kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup segar, mudah, dan dipahami serta sanggup menimbulkan daya khayal pada diri pembaca. Nah, setelah pengertian pasti ada juga tujuannya. Nah, apa sih tujuan kalimat efektif itu? Yaitu menyampaikan gagasan, informasi, dan perasaan dari si penulis kepada si pembaca agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian informasi. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat efektif, yaitu 1. Kesatuan gagasan, yang dimana kalimat efektif hanya dapat mengandung satu gagasan. Yang kedua, kesepadanan, yaitu kalimat efektif harus seimbang antara gagasan, ketatabahasaan atau struktur bahasa sesuai kaidah bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga ada kesejajaran, nah, artinya kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat tersebut. Yang keempat ada kehematan, yaitu kalimat efektif tidak menggunakan frasa yang tidak perlu digunakan. Selanjutnya yang kelima ada kelogisan, yang dimana kalimat efektif mengandung kata-kata yang sangat logis sehingga dapat dimengerti oleh penerima atau si pendengar. Yang keenam ada kecermatan, yaitu dalam pemilihan kata harus cermat agar tidak menimbulkan tafsiran ganda atau kalimat rancu. Yang terakhir, ketujuh, yaitu ada ketegasan, yang dimana kalimat efektif memberikan penegasan terhadap ide pokok yang sangat menonjol di dalam kalimat tersebut. Oke, selanjutnya ada syarat-syarat kalimat efektif. Yang ke-1, secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. Yang kedua, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Yang ketiga, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis secara sistematis. Yang keempat, tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud sang penulis. Yang terakhir, yang kelima, yaitu tidak bertele-tele. Selanjutnya ada manfaat kalimat efektif, antara lain yang ke-1, menghemat penggunaan kata. Yang kedua, waktu yang digunakan dalam berkomunikasi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, menata pola kalimat menjadi lebih padat. Yang keempat, penyampaian gagasan menjadi lebih mudah dipahami. Nah, dalam penulisan kalimat efektif juga perlu memahami penulisan tanda baca, antara lain tanda koma, yang dimana dalam kalimat majemuk atau kalimat efektif ada konjungsi tetapi dan melainkan di belakang kata atau ungkapan. Terus tanda titik akhir kalimat, nama jabatan atau singkatan gelar, singkatan umum seperti yang terhormat atau AND, dan memisahkan angka jam
dan menit. Selanjutnya, yang ketiga ada tanda pisah, yaitu membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan menjelas adanya oposisi. Yang keempat, tanda titik dua. Pada akhir kalimat bila diikuti rangkaian atau penjelasan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku percakapan. Yang terakhir, yaitu ada tanda petik. Tanda petik ini digunakan untuk mengapit petikan ajaran langsung atau menandai judul yang terdapat di kalimat tersebut. Nah, berikut ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan serta perbaikan kalimat efektif. Yang satu, penggunaan dua kata yang sama artinya dalam sebuah kalimat. Contoh, sejak dari usia 8 tahun ia telah ditinggalkan ayahnya. Nah, berarti sejak sama dari itu memiliki dua arti yang sama. Nah, untuk lebih efektifnya kita pilih dari salah satu dari kata sejak dan dari. Berarti kita miliknya sejak, yaitu sejak usia 8 tahun ia telah ditinggalkan ayahnya. Oke, untuk contoh yang berikutnya, penggunaan kata yang berlebih sehingga mengganggu kalimat efektif. Contohnya, menurut berita yang saya dengar mengabarkan bahwa kurikulum segera dirubah. Nah, itu untuk kalimat frasa yang salah. Untuk frasa yang benarnya, menurut berita yang saya dengar, kurikulum akan segera dirubah. Oke, untuk contoh yang berikutnya yang ketiga, penggunaan imbuhan yang tidak tepat, yaitu untuk frasa salahnya, ia diperingati oleh dosen agar tidak tertidur saat Zoom. Untuk frasa yang benarnya, ia diperingatkan oleh dosen agar tidak tertidur saat Zoom. Untuk contoh yang keempat, kalimat tak selesai, yaitu gedung yang besar yang terbakar itu. Nah, untuk frasa yang benarnya, gedung yang besar itu terbakar. Lanjut yang kelima, ada penggunaan kata yang struktur dan ejaannya tidak baku. Contoh kalimat salahnya, pertemuan itu berhasil menularkan ide-ide cemerlang. Nah, untuk kalimat yang benarnya, pertemuan itu telah menularkan ide-ide cemerlang. Terus yang keenam, penggunaan kata daripada yang tidak tepat. Dia pun tidak bisa menghindar daripada pengawasannya. Untuk kalimat yang benarnya, dia pun tidak bisa menghindar dari pengawasannya. Untuk contoh yang terakhir atau yang ketujuh, pilihan kata yang tidak tepat. Contoh kalimat yang salah, novel kamu ada di saya. Untuk contoh yang benarnya, novel kamu ada pada saya. Nah, sekian dari presentasi saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.